Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya Allah di sini kita bakal belajar mengenai respiratory system atau sistem respirasi. Jadi, fungsi utama dari respirasi itu dia tuh memasukkan O2 dan juga mengeluarkan CO2 pastinya. Yang kita hirup tuh O2 dan yang kita keluarkan tuh CO2 atau karbon dioksida. Itu merupakan fungsi utama respirasi. Lalu ada fungsi non-respiratorik. Fungsi non-respiratorik itu sistem respirasi merupakan rute untuk mengeluarkan air dan eliminasi panas. Lalu sistem respirasi ini juga meningkatkan aliran balik vena. Jadi kenapa yang pertama itu sistem respirasi merupakan rute mengeluarkan air dan mengeliminasi panas? Dikarenakan nanti ada yang namanya tuh tingkat asam basa dalam tubuh. Jadi dengan adanya si respirasi ini dia juga nih membantu mempertahankan keseimbangan asam basa normal kayak gitu. Dan waktu kita hembusin nafas tuh dia tuh akan mengeluarkan uap-uap yang ada di dalam tubuh kita. Lalu ada sistem respirasi memungkinkan kita berbicara, menyanyi, dan juga vokalisasi lain. Sistem respirasi mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru. Kalau misalnya ada yang kurang dipahamin, tanya aja. Nih, ini untuk anatomi respirasi. Jadi pertama tuh kita tuh pasti hirupnya dari hidung dulu, rongga hidung, habis itu ke faring, habis itu ke laring. Faring dulu baru laring. Faring, laring, trakea. Habis itu baru ke bronkus, bronkiolus, alveolus. Bronkus, ini bronkiolus, alveolus. Alveolus tuh kan ada alveolus kan tempat pertukaran antara O2 dan CO2. O2-nya dimasukin ke dalam darah, sedangkan CO2-nya tuh dibuang. Itu masih ingat nggak pertukaran di alveolus tuh dia tuh pakai transport apa? Transfer O2 CO2 bang. Apa namanya? Itu bukan difusi sederhana, difusi sederhana bang. Difusi Difusi bang, sederhana. difusi. Ya, Pertukarannya betul. difusi. Bang. Nah, difusi. Mantap. Jadi, nah inilah. Nih, ini sakus. Sakus tuh kayak pembungkus dari alveolus nih. Dalamnya tuh kayak ini. Jadi dia nanti bakal masukin O2-nya tuh ke dalam darah melalui difusi. Sedangkan nanti yang CO2-nya tuh bakal ditaruh balik dalam sini ke dalam alveolusnya, habis itu dikeluarkan melalui jalur yang tadi lagi. Gitu. Nah, habis itu ada histologi sistem respirasi. Histologi sistem respirasi kan ada sel pneumosit tipe 1, pneumosit pneumosit tipe 2 sama makrofag. Ini kalian udah belajar juga pasti di histologi kan tentang sistem respirasi ini Iya bang, udah. ya. Jadi yang pneumosit tipe 1 tuh dia tuh berfungsi untuk membentuk sawar darah udara. Lalu yang kedua tuh yang mensekresi surfaktan agar alveolus tidak kolaps. Dan yang ketiga itu adalah makrofag. Makrofag itu untuk pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Jadi nih, ini kan inspirasi nih. Inspirasi itu kan kita memasukkan udara ke dalam paru-paru kan. Jadi inspirasi itu nih, waktu udaranya masuk, dia tuh 28 derajat Celcius di sini. Tapi akan terjadi kelembapan lagi sehingga nanti waktu sampai ke paru-paru tuh jadinya 38 derajat Celcius. Dia tuh emang harus dalam paru-paru tuh 38 derajat Celcius. Jadi udara yang masuk tuh nanti kan bakal dilembabkan oleh bulu-bulu hidung tuh. Tuh nanti itu bakal ada mukosa-mukosa hidung juga bakal buat dia tuh udara yang masuk tuh jadinya 38 derajat Celcius. Dan juga Gimana bang? ekspirasi. Gimana bang? Coba ulang bang. Nih coba nih ya.
incoming air is warm and humidified, cooling the nose. Jadi udara yang masuk tuh, ini kan 28 nih. Ini 38 kan? Beda nih. Jadi udara yang masuk tuh bakal dihangatin lagi, yaitu dilembabkan lagi. Nanti bakal dibuat sama, kan ada bulu-bulu hidung tuh. Habis itu di dalam hidung tuh ada mukosa-mukosa hidung yang bikin udaranya tuh lebih lembab kayak itu. Jadi itu nanti waktu di paru-paru tuh jadinya 38 derajat Celcius. Sedangkan waktu keluar, ya udah keluarnya kayak biasa aja kayak gitu. Paham? Atau kurang? Kalau keluar berarti dia nggak ada perubahan suhu, Bang. Kalau masuk aja dia perubahan suhu, Bang. Hmm, ya, kalau masuk aja ada perubahan suhu karena kan dia kan masuk ke dalam tubuhan, berarti dia bakal menyesuaikan kayak gitu sama yang kondisi dalam tubuhnya tuh. Bakal homeostasisnya tuh dia tuh nggak bisa masuk dalam suhu 28 derajat Celcius kayak itu. Dia harus menyesuaikan sama paru-parunya, makanya dilembabkan. Ini yang panah-panah merah ini dia tuh untuk mentransfer panas dan air fungsinya. Ada yang tanya lagi atau kurang? Lanjut, Bang, lanjut, Bang. Lanjut ya. Udah. Habis itu respirasi itu terbagi dua. Dia tuh ada respirasi eksternal sama respirasi internal. Kok respirasi eksternal tuh yang kita emang kita lakuin, yang kita hirup nafas, buang nafas tuh respirasi eksternal. Pertukaran gas O2 dan CO2 antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam tubuh. Antara cairan intrasel dengan cairan ekstrasel. Dia tuh terbagi lagi dia. Ada ventilasi, difusi, perfusi, sama distribusi. Ini distribusi ya. Sedangkan kalau respirasi internal tuh respirasi sel. Jadi respirasi internal tuh dia tuh dilakukan oleh mitokondria. Mitokondria itu kan fungsinya itu kan sebagai unit respirasi bagi sel kan. Jadi dia itu bakal dia membutuhkan O2 dan menghasilkan CO2. Itulah bedanya respirasi eksternal sama respirasi internal. Tahapan respirasi eksternal tuh pertama tuh akan terjadinya pertukaran gas antara atmosfer dan alveoli paru-paru. Lalu pertukaran O2 dan CO2 antara alveolus dan juga kapiler paru-paru, lalu transport O2 dan CO2 oleh darah dan jaringan, lalu pertukaran O2 dan CO2 antara darah pada kapiler, sistemik, dan sel jaringan. Jadi itu pertama tuh kan kita nih hirup udara dulu nih. Dah, habis hirup udara tuh bakal masuk ke dalam, tadi kan masuk lewat faring, laring, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, sampai di alveolus tuh bakal terjadi pertukaran gas nih. Pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli dan kapiler paru-paru. Jadi kapiler paru-paru tuh dia tuh kan ada tuh vena pulmonalis yang bawa ke paru-paru, sedangkan yang arteri pulmonalis arteri pulmonalis yang bawa darah dari atrium kanan ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis yang bawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Itu masih ingat kan? Nih, ini kan, ini atrium kanan, atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Jadi waktu udah sampai di paru-paru ini kan, berarti kan ini atrium kanan, habis itu ke ventrikel kanan. Habis dari ventrikel kanan itu dia tuh bakal ke paru-paru kan, untuk diituin darahnya. Habis dari paru-paru tuh, nih, mana nih kursor abang nampak? Nampak, Bang. Nah, nih, ini kan dari atrium kanan, habis itu ventrikel kanan. Darahnya kan mulai dari sini kan. Ini darah vena nih, ini vena cava. Ini darahnya masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan.
Habis itu darahnya tuh bakal ke paru-paru nih. Ini bakal ke paru-paru nih. Nih, nih, ini namanya nih apa nih? Arteri apa nih? Arteri Pulmonaris. pulmonal, Nah, Bang. ini arteri pulmonal, ini vena pulmonal kan. Pulmonal, Bang. Nah, jadi di sini tuh ada eh kapiler namanya. Kapiler tuh dia tuh lebih kecil lagi itu. Kan ada arteriol, ada eh, kok arteri itu ada aorta, arteri sama arteriol yang lebih kecilnya. Habis itu ini ada juga kapiler. Kapiler tuh biasanya tuh tempat terjadi mana dia? Ini aku salah. Tempat terjadi pertukaran-pertukaran O2 sama CO2 gitu. Jadi O2 sama CO2 itu nanti bertukar di sini. Waktu di alveolus kan dia kan difusi kan. Difusinya tuh O2 yang masuk ke sini, CO2 keluar kayak itu. Habis itu O2-nya tuh bakal masuk ke atrium kiri. Habis itu masuk ke ventrikel kiri. Habis itu diedarkanlah ke seluruh tubuh. Dah, itu udah sampai ke seluruh tubuh nih. Nanti nih di ujung kapilernya tuh bakal terjadi lagi respirasi internal. Yang tadi kan ada respirasi internal kan? Respirasi internal oleh mitokondria. Nah, jadi respirasi internal tuh dibutuhin sama mitokondria nih. O2-nya dimasukin ke dalam mitokondria, CO2-nya dihasilkan nih. Yang membutuhkan O2 dan menghasilkan CO2. Jadi dimasukin O2-nya tuh sebagai energi, lalu dilakukan respirasi, CO2-nya itu dibuang. Nah, nih CO2 itu nanti balik lagi sini, masuk lagi ke dalam ke dalam atrium kanan, ke ventrikel kanan, habis itu masuk lagi ke paru-paru. Nanti bertukar lagi orang tuh, CO2-nya tuh dikeluarin, O2-nya masuk lagi. Sampai sini paham? Atau ada yang masih belum mengerti? Karena agak ribet emang sih. Paham, Bang, paham. Berarti dia itu tetap bakal ada CO2 karena si mitokondria itu ya, Bang ya? Ya, mitokondria itu kan dia kan respirasi kan. Jadi respirasi itu dia butuh 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 O2 itu butuh oksigen kan untuk respirasi. Jadi respirasi itu kan menghasilkan energi nanti ujungnya. Dia tuh bakal menghasilkan juga CO2 nih. Nah, menghasilkan CO2 dari hasil respirasi ini. Nanti CO2-nya itu dibuang lagi, dibuang lewat paru-paru lagi. Kita kita ekshalasi itu kita keluarin ekspirasi tuh CO2-nya. Lanjut nih ya. Kalau ada yang mau tanya, ditanya aja. Jadi ini mekanisme bernafas. Pada saat kita hidup udara, nanti itu eh, paru-parunya itu bakal membesar kayak itu, berongga. Kan dia rongga deh. Dia rongga. Ini kecil kan. Dia tuh kan ada samping-sampingnya tuh namanya tuh rib tuh tulang rusuk kan. Tulang rusuk tuh kan dia tuh kan emang besar kayak itu udah memang pas untuk ukuran si paru-paru ini untuk mengembang. Jadi itu nanti waktu kita hirup udara, paru-paru ini bakal mengembang dan si diafragma itu bakal mendorong kayak itu, mendorong ke bawah. Sedangkan waktu kita membuang nafas, paru-paru itu jadi mengecil dan diafragmanya itu bakal mendorong ke atas. Biar udaranya itu semua keluar, kalau misalnya itu biar udaranya semua masuk. Ya, habis itu ada hukum Boyle. Hukum Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu yang konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas. Ini kita lanjut aja dulu. Nanti bakal ada penjelasan selanjutnya. Jadi mana ya tekanannya? Jadi kayak ini. Eh, ini kan volume, ini volume dari bilanglah nih volume dari paru-paru kan. Volumenya itu besar, otomatis tekanannya itu kecil.
kayak ini. Gimana Bang? Ini kan waktu kita hirup napas nih. Ini kan volumenya tuh jadi besar kan? Otomatis tekanannya tuh jadi kecil. Sedangkan waktu kita buang nafas, volumenya tuh jadi kecil karena tekanannya tuh semakin besar kayak itu. Tuh intinya dari hukum Boyle nih. Tekanan berbanding terbalik dengan volume gas. Jadi waktu volumenya membesar, tekanannya tuh mengecil. Sedangkan waktu volumenya mengecil, tekanannya tuh membesar. Iya. Waktu tekanannya membesar, volumenya mengecil. Habis itu, pergerakan udara ini ke dalam dan keluar paru ditentukan oleh 3 faktor tekanan, yaitu tekanan atmosfer, tekanan intraalveolus, sama tekanan intrapleura. Jadi ada 3 tekanan nih. Ini harus diingat kali ya. Karena nanti waktu semester 3 biasanya tuh ditanya-tanya tuh sama dokter-dokter. Kalian harus tahu kan. Nah, tekanan atmosfer tuh tekanan yang ditimbulkan oleh barat gas di atmosfer yang dia tuh 760 mmHg. Itu beratnya tuh. Berat tekanannya tuh. Habis itu ada tekanan intraalveolus. Tekanan intraalveolus itu berarti tekanan di dalam alveolusnya. Dia tuh 760 mmHg juga, milimeter hektogram. Dan juga ada tekanan intrapleura. Tekanan intrapleura itu kan pembungkus paru itu kan namanya pleura kan. Jadi antara paru sama pleura ini ada dia ruangan kosong gitu. Emang nggak boleh ada isinya. Kalau misalnya ada isinya tuh nanti bakal terjadi suatu penyakit lain. Nanti yang mana tuh nanti itu kalau misalnya ada cairan misalnya bakal nggak bisa berkembang parunya nih, nggak bisa mengembang besar, jadinya tuh paru-parunya tuh tergesek kayak gitu, lama-lama bikin bakal sesak dia bakal sesak sehingga dia napasnya tuh nggak normal gitu. Nanti bakal ada skill labnya di torakosintesis, ditusuk kayak itu di ICS 2 yang kanan, ICS 2 Dextra. Nanti bakal keluar cairan dia itu. Karena itu namanya tuh pneumotoraks. Nah, tekanan intrapleura tuh dia tuh 756 mmHg. Jadi kenapa nih yang lainnya itu kan ini tekanan atmosfer 760. Ini tekanan intraalveolus 760 juga. Kenapa tekanan intrapleura nih 756 yaitu? Jadi kenapa ada selisih 4 kan antara 700 antara tekanan intraalveolus sama tekanan atmosfer terhadap intrapleura nih. Jadi kalau misalnya itu nggak bakal bisa paru-parunya tuh mengembang gitu. Nama penyakitnya tuh bisa atelektasis, bisa juga yang tadi Abang bilang tuh pneumotoraks. Namanya tuh gradien transmural. Ntar mana ya? Bang, bukannya efusi pleura bang yang apa penyakit yang cairannya banyak gitu bang. Oh ya, kayak apa? Berarti salah. Pokoknya dia bakal ada ini apa? Bakal buat si paru-paru ini juga nggak bisa mengembang juga kayak itu. Itu Iya, karena tekanannya itu sama. Makasih koreksinya. Nggak iya bang. apa-apa. Nih, namanya tuh gradien transmural. Jadi kan tadi kan tekanan intraalveolus tuh 760, tekanan atmosfer tuh 760 juga. Sedangkan tekanan Maaf si bang, PPT-nya belum keganti bang. kok belum? Iya. Eh, kok bisa? Belum. Masih Oke, respiratory system. Iya, bukan masih yang belum masuk gradien transmural ya? belum bang. Ini nampak nih, udah nampak? Belum? Masih belum bang.
Belum Coba bang. abang apa Coba stop bentar share ya. screen. Ya, Stop share dulu ya. Nampak? udah bang, udah nampak. Nah, ini tadi kan yang tekanan atmosfer, tekanan intraalveolus sama tekanan intrapleural, tuh kan. Nah, itulah. Nih, jadi antara si tekanan atmosfer dan tekanan intraalveolus tuh terhadap tekanan intrapleural tuh kan ada beda kan, ada beda 4 kan. Itu namanya tuh gradien transmural. Trans tuh melewati, mural tuh dinding artinya. Jadi dia kayak tekanan melewati dinding kayak itu. Bentar ya, abang telepon bentar ya. Nggak Jadi apa-apa bang. ini kan tadi kan ada tekanan intrapleural, tekanan intraalveolus sama tekanan atmosfer kan. Jadi ada namanya itu gradien transmural. Gradien transmural itu artinya tuh trans itu kan melewati mural tuh dinding. Jadi melewati dinding gitu, melewati dinding paru. Jadi kalau misalnya nggak ada gradien transmural nih, otomatis paru tuh nggak bisa mengembang. Kalau paru-paru tuh nggak bisa mengembang, bisa menyebabkan antara dua penyakit kayak itu. Kok masa abang kemarin baca buku Sherwood kan, cuman abang lupa-lupa, udah agak lupa kan, karena udah lama juga bacanya. Itu kalau misalnya eh, sama antara tekanan intrapleura sama tekanan atmosfer, itu namanya tuh pneumotoraks. Jadi ada kemungkinan nanti si tekanan atmosfer tuh berubah tuh jadi 756, nggak 760. Jadi itu nanti sama-sama antara tekanan atmosfer sama tekanan intrapleuranya tuh. Jadinya tuh nanti penyakitnya tuh pneumotoraks. Sedangkan atelektasis tuh penyakit atelektasis terjadi waktu si tekanan intrapleuralnya tuh sama kayak tekanan intra alveolus kayak itu. Intraalveolus kan 760, nanti bakal berkurang dia jadi 756. Itu nanti bakal jadiin penyakit atelektasis. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya nggak? Penyakit apa bang tadi namanya bang? Yang intraalveolus sama pleura bang? Atelektasis. Cuman coba abang buka dulu ntar bukunya. Lupa bang. Takut salah-salah. Nggak apa-apa bang. Salah. Iya betul. Kalau misalnya tekanan atmosfer sama dengan tekanan intrapleura itu namanya tuh pneumotoraks. Sedangkan kalau tekanan alveolus sama kayak tekanan intrapleura itu namanya tuh atelektasis. Atelektasis, nah tulisannya tuh atelektasis. Nah, itulah. Itu cuma untuk biar tahu aja sekalian juga kan. Habis itu ada ventilasi paru. Ventilasi adalah peristiwa masuk masuk dan keluarnya udara ke dalam paru. Terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Venti- ada ventilasi paru sama ventilasi alveolus. Ventilasi paru itu adalah ventilasi per menit, yang dimana adalah volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam 1 menit. Ventilasi paru itu atau ventilasi per menit adalah volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam 1 menit. Jadi rumusnya tuh volume tidal
dikali dengan laju pernafasan. Laju pernafasan tuh hitunglah rata-rata tuh 12 kali per menit emang. Dan volume tidal tuh emang pada setiap orang tuh 500 mili per nafas. Jadinya tuh 6 liter atau 6.000 mililiter. Sedangkan kalau ventilasi alveolus itu adalah volume udara yang dipertukarkan antara atmosfer dan alveolus per menit. Di sini jumlah udara di ruang mati anatomik diperhitungkan 150 mili. Jadi ruang mati anatomik itu adalah ruang yang dia tuh eh, ruang mati anatomik adalah volume udara yang berada di saluran nafas penghantar, tempat tidak terjadi pertukaran gas. Jadi tetap ada eh, apa ya, volume udara tuh yang tetap di dalam paru-paru gitu. Dia tuh nggak keluar sepenuhnya. Sama kayak kalau di jantung tuh kan ada volume volume sistolik akhir kan. Volume sistolik akhir tuh 60 mili, 65 mili. Itu karena kayak itu juga di paru-paru tuh tetap ada juga kayak itu ruang mati anatomik namanya. Dia tuh jadi nggak semua tempatnya tuh terjadi apa ya, pertukaran gas. Ada yang tidak terjadi pertukaran gas, dia tuh disebut dengan ruang mati anatomik. Itu 150 mili. 150 mili. Nah, habis itu pertukaran gas itu tadi kan melalui difusi pasif sederhana dengan cara menuruni gradien tekanan parsial. Pertukaran gas tuh dengan difusi pasif sederhana dengan cara menuruni gradien tekanan parsial. Tekanan parsial adalah tekanan yang ditimbulkan secara independen oleh tiap-tiap gas dalam suatu campuran gas. Hal ini dipengaruhi oleh persentase gas tersebut dalam udara atmosfer. Gradien tekanan parsial yaitu perbedaan tekanan parsial dalam darah kapiler dan struktur sekitar. Di antara udara yang di alveolus itu dan darah kapiler paru, dan di antara darah kapiler sistematik dan jaringan sekitar terdapat gradien tekanan parsial sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran gas. Suatu gas selalu berdifusi menuruni gradien tekanan parsial dari daerah tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial yang lebih rendah. Jadi ini kan pertama, bentar. Untuk udara yang diinspirasi itu kan tekanan O2 itu 160 mm Hg. Sedangkan kalau yang untuk tekanan CO2 itu 0,3 mmHg. Untuk yang di alveolusnya itu tekanan O2 itu 104 mmHg, sedangkan tekanan CO2 itu 40 mm Hg. Ini yang untuk respirasi eksternalnya. Habis itu di ini dari mana ya jelasinnya? Oh ya, ya udah. Selanjutnya itu kan bakal ke vena pulmonal kan. Untuk masuk ke jantung kan dari vena pulmonal. Pertama ini masuk udara. Habis itu terjadi pertukaran udara di paru-paru. Habis itu masuk ke vena pulmonal. Di vena pulmonal nih dia tuh tekanan O2-nya tuh 100 mmHg, sedangkan tekanan CO2-nya tuh 40 mmHg. Dari vena pulmonal tuh nanti itu kan bakal ke atrium kiri, habis ke ventricle kiri, atau habis itu ke seluruh tubuh. Salah satunya itu kan nanti ada respirasi internal tuh di jaringan.
jaringan tuh tekanan O2 tuh kurang dari 40 mmHg, sedangkan kalau kalau tekanan CO2 tuh lebih dari 45 mmHg. Habis dari jaringan, dia tuh bakal meninggalkan jaringan dan memasuki kembali paru-paru. Tekanan O2 tuh 40 mmHg, sedangkan kalau tekanan CO2 tuh 45 mmHg. Kok ini dihafal aja ya? Karena emang agak susah juga. Ini sama aja yang kayak abang jelasin tadi ini. Nanti kan dari paru-paru bakal ada pergantian kayak itu. Pergantian antara O2 sama CO2. O2-nya itu masuk ke dalam darah, CO2-nya itu dikeluarin. Ini O2-nya masuk ke dalam darah, CO2-nya itu dikeluarin. Habis nanti jalan lagi, jalan melalui vena vena pulmonal masuk ke atrium kiri, habis itu ke ventricle kiri, habis itu ke seluruh tubuh. Habis ke seluruh tubuh tuh nanti itu bakal terjadi pergantian lagi. CO2-nya itu keluar, masuk ke dalam darah, sedangkan O2-nya itu dipakai di respirasi internal. Habis itu jalan lagi, masuk lagi ke atrium kanan, habis itu ke ventricle kanan, habis itu ke paru-paru. Kayak gitu lagi. Pokoknya sama-sama kayak itu terus kayak emang. Habis itu transfer gas. Transfer O2 dalam darah tuh dia tuh terbagi. Ada yang terlarut dalam plasma darah, yang terlarut dalam plasma darah tuh 1,5% dari total. Sedangkan yang terikat dengan Hb, hemoglobin tuh 98,5%. Habis itu ada transport CO2 dalam darah. Transport CO2 dalam darah tuh, kalau misalnya terlalu dalam plasma tuh 10%, berikatan, berikatan dengan Hb itu 30%, dan sebagai bikarbonat tuh 60%. Selanjutnya ada hukum aksi massa. Hukum aksi massa tuh, nih Hb tambah O2 menjadi HbO2. Nanti itu dia bakal berikatan kayak gitu, antara Hb sama O2. Kayak yang tadi dah tuh, kan O2 tuh ada yang larut di dalam plasma, ada yang terikat dengan Hb. Yang terikat dengan Hb itu 98,5%. Itu hukum aksi massa tuh. Ini rumusnya hukum aksi massa. Hb tambah O2 menjadi HbO2. Saat tekanan O2 tinggi seperti dalam kapiler paru, maka reaksi akan bergeser ke kanan sehingga terjadi peningkatan pembentukan HbO2. Jadi waktu di dalam kapiler paru kan tadi terjadi apa di kapiler paru? Bakal terjadi pergantian kan antara O2 sama CO2 kan. O2-nya kan tinggi itu masuk ke dalam parunya kan. Dah masuk ke dalam pembuluh darahnya. Tuh tinggi tuh tekanannya tuh. Jadinya tuh terjadi peningkatan pembentukan HbO2, dan sebaliknya saat tekanan O2 rendah seperti di kapiler darah sistemik, reaksinya akan bergeser ke kiri dan O2 dibebaskan dari Hb. H2 dibebaskan dari Hb, habis itu O2 dibebaskan dari Hb, habis itu dia masuk ke respirasi yang internal ke dalam si mitokondria itu. Sampai sini paham? Paham, Bang. Nah, lanjut. Proses pengaturan kontrol saraf respirasi. Ada menghasilkan irama inspirasi dan ekspirasi bergantian. Ada faktor yang mengatur besar ventilasi atau kecepatan dan kedalaman bernafas, dan juga ada modifikasi aktivitas pernafasan. Biasanya tuh uh, yang mengatur pengaturan respirasi itu namanya itu medula oblongata. Medula oblongata tuh jadi bakal ada sistemnya, memang dia untuk mengatur respirasi. Ntar mana? Coba abang cari dulu.
Ini apaan? Yang pusat kontrol, Bang. Ya, pusat kontrol. Nah, ini jadi pusat kontrol dari pernafasan nih. Ada pons sama medula, medula oblongata. Jadi pons tuh dia tuh ada pneumotaxic center sama apneustic center. Tuh kan nggak usah, kalau membaca boleh juga. Tapi ini untuk yang bab ini masih jauh itu, masih banyak yang lain yang bakal bahas lebih detail lagi nanti. Sama nih medula oblongata. Medula oblongata tuh ada dorsal respiratory sama ventral respiratory group. Jadi kalau ventral respiratory itu dia mengatur inspirasi sama ekspirasi. Inspirasi sama ekspirasi. Sedangkan kalau dorsal ini itu dia cuma mengatur inspirasi aja. Habis itu ada otot inspirasi dan otot ekspirasi. Kok otot kan tadi kan kita kan ada bahas bisa masuk ke dalam tubuh tuh udara tuh kan ada diafragma kan. Waktu waktu kita inspirasi diafragmanya tuh mendorong turun ke bawah, sedangkan waktu kita ekspirasi dia tuh mendorong ke atas kan. Jadi itu sebenarnya tuh waktu kita ekspresi normal nggak perlu otot apapun, nggak perlu otot apapun waktu kita ekspresi normal. Akan tetapi waktu kita memang lagi, misalnya kita lagi habis lari itu kan, jadi kita mengeluarkan kita ekspresinya terlalu berlebihan kayak itu, terlalu cepat-cepat jadinya tuh pakai otot. Nih, otot-otot inspirasi itu ada diafragma sama ada scalenus juga, ada sternocleidomastoideus, habis itu ada otot intercostae externa. Sedangkan untuk yang ekspirasi dia tuh pakai otot abdominal sama otot yang intercostae interna. Tapi ya kontraksi hanya pada ekspirasi yang aktif. Ekspresi aktif tuh dia tuh waktu memang butuh kayak emang perlu cepat-cepat kayak itu. Ada ekspresi pasif sama ekspresi aktif. Jadi kalau ekspresi pasif tuh dia tuh nggak perlu pakai otot. Gitu. Terus tuh mana ya? Nih, oh udah dijelasin kan. Nah, ini pons pons tadi kan ada pneumotaksik sama apneustik. Kalau pneumotaksik itu dia tuh inhibit neuron inspirasi dan pengaturan kecepatan dan pola kedalaman napas. Itu untuk yang pneumotaksik. Sedangkan apneustik tuh dia tuh mencegah neuron inspirasi berhenti. Emang dua dua komponen itu kayak emang berlawanan kayak itu. Satu menghentikan neuron inspirasi si pneumotaksik. Kalau si apneustik tuh hanya dia tuh mencegah dari neuron inspirasi itu berhenti gitu. Kalau misalnya medula oblongata tadi kan ada yang dorsal sama ventral. Kalau yang dorsal tuh dia tuh hanya mengatur inspirasi saja, sedangkan kalau yang ventral tuh dia tuh mengatur inspirasi dan juga mengatur ekspirasi gitu. Habis itu ada volume statis paru. Volume statis paru itu terbagi menjadi 4. Ada volume tidal, ada volume residu, ada volume cadangan inspirasi sama volume cadangan ekspirasi. Jadi volume tidal tuh dia tuh adalah volume udara yang masuk atau keluar paru selama 1 kali bernafas. Yang kita tadi waktu pertama tuh kan ada tadi yang 12 dikali dengan 500 sama dengan 6.000 tuh. Tuh. Itu apa tuh tadi? Itu rumus apa? Nih, yang ini kan volume tidal, tuh. Nih, 500 dikali dengan 12 jadi 6.000 ventilasi paru.
Habis itu ada volume residu. Volume residu itu ada volume udara minimal yang tertinggal di dalam paru-paru. Bahkan setelah ekspresi maksimal, nilai normalnya tuh 1.200 mili. Volume tidal tuh 500 mili, volume residu tuh 1.200 mili. Habis itu ada volume cadangan inspirasi. Volume ini itu ada volume udara maksimal yang dapat diinspirasi setelah menghembuskan nafas biasa ketika melakukan inspirasi kuat. Jadi kan kita kan nafas biasa ini kan tuh pakai volume tidal. Nah, tapi kita bisa emang paksa untuk memasukkan lebih banyak gitu. Emang bisa masukin lebih banyak. Itu namanya tuh inspirasi kuat. Itu sampai 3.000 mili kita bisa masukin. Beda sama tidal. Tidal tuh kan biasanya kan tanpa kita kontrol itu. Dia emang udah hirup udara, keluarin udara. Sedangkan kalau cadangan inspirasi itu kita emang hirupnya tuh banyak, banyak kali ya itu. Sampai 3.000 mili. Habis itu, kalau volume cadangan ekspirasi, dia itu ada volume udara ekstra maksimal yang dapat diekspirasi melalui ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi tidal normal. Jumlahnya tuh 1.000 mili. Habis itu ada kapasitas paru. Kapasitas paru ini terbagi lagi. Ada kapasitas inspirasi, ada kapasitas vital, ada kapasitas kapasitas residu fungsional, sama kapasitas paru total. Pertama tuh kita bakal bahas kapasitas inspirasi. Jadi adalah volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir ekspresi tenang normal. Jadi kayak ini, kapasitas inspirasi itu berarti tadi yang volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal, kayak gitu. Nih, rumus dari kapasitas inspirasi adalah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal. Volume cadangan inspirasi kan tadi kan 3.000. Volume tidal tuh 500. Jadi nilainya tuh jadi 3.500. Habis itu ada kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam satu kali bernafas setelah inspirasi maksimal. Rumusnya tuh ada volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi kan tadi 3.000, volume tidal 500, volume cadangan ekspirasi itu 1.000. Jadi totalnya tuh 4.500. Habis itu ada kapasitas residu fungsional. Adalah volume udara di paru pada akhir ekspresi pasif normal. Residu itu kan biasanya tuh tertinggal kayak itu kan. Itu ada volume udara di paru pada akhir ekspresi pasif normal. Rumusnya tuh volume cadangan ekspresi ditambah dengan volume residual. Volume cadangan ekspresi kan tadi kan 1.000. Volume residual tuh 1.200. Jadinya tuh 2.200. Habis itu ada kapasitas paru total. Kapasitas paru total adalah volume udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru. Rumusnya tuh dia tuh kapasitas vital sebenarnya kalau kapasitas paru total nih ditambah aja semua yang volume nih. Volume tidal ditambah volume residu tambah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekskresi. Itu rumusnya. Cuman ini kan KV itu kan udah udah ada FCI, VT dan VCE. VR tuh dia itu kan volume residual. Sama aja sebenarnya. Kan ini ada juga 3 ditambah dengan 1 jadinya 4. Nilainya tuh rata-rata tuh 5.700 mili. Karena tadi volume cadangan inspirasi itu 3.000, volume tidal itu 500, volume cadangan ekspresi itu 1.000, sama volume residual tuh 1.200. Jadinya tuh 5.700. Selanjutnya ada volume dinamis paru. Dia tuh ada kapasitas vital paksa atau force vital capacity. Adalah pengukuran yang diperoleh dari ekspirasi yang dilakukan secepat dan sekuat mungkin. Itu kapasitas vital paksa. Habis itu ada kapasitas vital lambat.
adalah volume gas yang diukur pada ekspresi lengkap yang dilakukan secara perlahan setelah atau sebelum inspirasi maksimal. Sama ada maksimal voluntary ventilation. Ada jumlah udara yang bisa dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit dengan bernapas cepat dan dalam secara maksimal. Habis itu ada volume, force expression volume. Adalah jumlah udara yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam 1 detik pertama pada waktu ekspresi maksimal setelah inspirasi maksimal. Jadi waktu kita sebelum lakuin force expression volume nih, kita tuh harus inspirasi maksimal dulu. Harus kita hirup udara dulu banyak, baru kita keluarin gitu. Habis ada force expression volume. Jumlah udara yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam 3 detik pertama pada waktu ekspresi maksimal setelah inspirasi maksimal. Tadi kan ada volume statis sama volume dinamis. Volume statis itu menggambarkan kemampuan kerja pernafasan dalam mengatasi resistensi elastik. Resistensi elastik itu dihasilkan oleh sifat elastis paru atau tegangan permukaan cairan yang membatasi alveolus dan serabut elastis yang terdapat di seluruh paru. Dan rongga toraks, kemampuan meregang otot, tendon, dan jaringan ikat. Sedangkan volume dinamis itu mengukur kecepatan aliran udara dalam saluran pernafasan dibanding dengan fungsi waktu yang digunakan untuk menilai kemampuan kerja pernafasan mengatasi resistensi non-elastik. Resistensi non-elastik itu dihasilkan oleh tekanan gesekan terhadap aliran udara dalam saluran nafas dalam jumlah kecil yang juga disebabkan karena viskositas dan jaringan paru. Habis itu ada exercise expression. Jadi pada saat kita melakukan olahraga, akan terjadi beberapa peningkatan pada fisiologi respirasi seperti konsumsi O2 dan ventilasi paru meningkat. Jadi, konsumsi O2 dan ventilasi paru total akan meningkat sekitar 20 kali antara keadaan istirahat dan latihan dengan intensitas maksimum pada seorang atlet yang terlatih dengan baik. Batas ventilasi paru juga meningkat, yaitu kapasitas pernafasan maksimum akan menjadi sekitar 50% lebih besar daripada ventilasi paru yang sesungguhnya selama latihan maksimum. Ventilasi paru tadi berapa? Berapa volume? Halo? Itu volume tidal ditambah itu ya Bang. Dikali dengan? Dikali sama 12 Ya, betul. 12 kali per menit berarti 6 enggak dong. Bener Bang, 6.000. Eh, bentar. 12 kali 1.300. Eh, 6. Sebentar. Saya tahu, benar Bang. 6.000 mili. 6.000 mili, iya. Ya, 6.000 mili atau 6 liter. Ya, sama aja. Nah, tuh jadi itu bakal meningkat sekitar 50% gitu. Nah, pada saat kita melakukan olahraga. Habis itu yang meningkat juga tuh kapasitas difusi O2 pada atlet meningkat. Hal ini terutama berasal dari fakta bahwa darah yang melalui banyak kapiler paru-paru mengalir sangat lambat atau bahkan diam di saat keadaan istirahat. Sedangkan pada latihan maksimum, peningkatan aliran darah melalui paru menyebabkan semua kapiler mendapatkan perfusi pada tingkat maksimum sehingga menyediakan darah permukaan yang lebih besar tempat O2 dan dapat berdifusi ke dalam kapiler paru. Udah siap. Ada yang mau tanya?
Ada yang bertanya? Abang yang tanyain dong. Hah? Yang Oh, tanya. boleh juga. Boleh, boleh, boleh. Tanyain ya. Apa ya? Susah ya itu tanya nih. Bang, ini nggak ada kisi-kisi juga, Om? Ini aja nggak tahu kisi-kisi yang mana. Hilang dah kisi-kisinya. Abang tadi cari nggak ada kisi-kisi. Ya udah. Tapi ini insya Allah nggak sesulit itu. PPT soalnya. Jadi insya Allah bisa. PPT. Modul? Soal. Ya abang tahu sih PPT ya. Kok yang kita. Kok yang ini. Ntar coba abang yang lalu. Hmm, ya kebanyakan dari PPT yang dibuat soalnya. Jadi bisa insya Allah. Apa fungsi utama respirasi? Fungsi utama respirasi apa? Memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2, Bang. Betul, betul. Besok apa lagi ya? Fungsi dari sel pneumosit tipe 2. Menghasilkan surfaktan, Bang, untuk mengurangi tegangan di paru. Nah, kalau tipe 1, Sebagai sawar darah udara, Bang. Tawar darah, Bang. Darah-darah, Bang. respirasi kan tadi terbagi dua, apa-apa aja itu? Inspirasi eksternal sama internal. Ya. Kalau respirasi internal tuh gimana? Kalau respirasi eksternal tuh kayak mana? Gini sih, Bang, kalau respirasi eksternal tuh dia tuh langsung gitu, Bang. Kayak dari eh, apa masuknya vena cava inferior masuk kayak jantung tuh ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang ins- inspirasi dia tuh di diituin lagi sama apa mitokondria, Bang. Ya, ada betul tuh. Cuman ada tambahan lagi. Kalau misalnya untuk respirasi itu dia tuh pertukaran antara yang udara di dalam tubuh dengan udara di luar tubuh. Kan kita kan hirup udara nih. Sama kita keluarin udara tuh yang respirasi eksternal. Eksternal kan berarti kan dengan luar kayak gitu kan. Jadi ya berarti ada hubungan antara uh, dalam tubuh manusia dengan lingkungan gitu. Pertukaran antara gas dari dalam tubuh manusia dan juga gas dari eksternal gitu. Habis itu apa lagi ya? Hmm, pada saat terjadinya, pada saat kita menghembuskan nafas, apa yang akan dilakukan oleh diafragma? Naik, Bang. Iya, Bang. Jadi di apa? Rongga torak mendorong
Bernafas kan, Bang? Ya, ya. Nah, dia tuh rongga torak karena bernafas dia berarti mendorong ke bawah. Iya, Bang. Bernafas ke Eh, atas nggak sih, Oh biar iya, semua panas. udara yang di Ya, Bang. paru-paru tuh secara Biar maksimal volumenya itu dikeluarkan. tinggi, biar volumenya itu tinggi, Bang, karena mengembang, tuh, Bang. ada yang bisa jelasin nggak kenapa tekanan itu berbalik dengan volume gas? Karena hukum Boyle ya, Bang ya. Iya, karena aku Boyle memang. Cuman kenapa kayak itu? Kenapa tekanan itu berbalik dengan volume gas? Karena kalau dia konstan, jika volumenya itu tinggi, maka tekanannya itu kecil. Cuman kalau misalnya volumenya itu sedikit atau kecil, maka tekanannya itu besar. Itu ya, Bang ya? Gitu ya, Bang? Ya, betul, betul. Cuman kalau misalnya di ini kita gimana imajinasi imajinasiin aja gitu. Kita kan ini hirup nafas nih. Hirup nafas nih otomatis bakal buat paru-paru ini mengembang kan. Kita hirup nafas semua buat paru-paru ini mengembang. Otomatis volume di paru-paru ini bakal meningkat gitu. Tekanannya itu bakal menurun di paru-paru nih. Gara-gara volumenya itu meningkat. Sedangkan waktu kita keluarin, tekanannya itu bakal ada kan. Bakal tekanannya itu bakal buat udaranya itu keluar semua gitu. Tuh maksud tekanannya tuh. Makanya waktu volumenya jadi kecil, si tekanannya itu lebih besar gitu, lebih mendorong. Habis itu tekanan atmosfer itu berapa berapa mm berapa mmHg? 760 mili bang. 60, Bang. mmHg, Ya. Bang. Oh ya Oh, mmHg bang, mmHg. ya mmHg ya. Kalau misalnya yang untuk intra alveolus, Sama, Bang. 760 juga. Yang beda tuh cuman di eh, intrapleura, Bang. ya. Karena dia Kenapa? ada Ah, apa namanya? Gradien transmitral ya, Bang ya, kalau nggak salah. Itu transmural. ya apa, Bang? Transmural ya, Bang. Ya, Nah, transmural di mana itu namanya tekanan yang melewati dinding. Nah, transmural itu jadi biar ada keseimbangan, Bang. Kalau misalnya dia sama-sama tekanannya, maka akan timbul penyakit. Baik dia itu sama-sama si intra-alveolus ataupun intra intra apa namanya atmosfer sama si pleura gitu, Bang. betul. Mantap, mantap. Ventilasi paru tadi berapa? Ventilasi paru itu apa pengertiannya? Ada yang tahu nggak? Itu bang, volume yang dihirup dalam 1 menit Ya, volume yang dihirup dan dan dihembuskan dalam 1 menit. ya, betul. Eh, Tadi kan ada namanya tuh ruang mati anatomik tuh. Ruang mati anatomik itu kan di ventilasi alveolus. Itu berapa mili dia? 4 bang. 150 mili, Bang. Hah? Berapa? 150 ya? Ya, Eh, 150. Oh, oh iya bang. Tadi menjawab yang mana tuh? Bang, yang 4 mili apaan ya bang? Ah, Hah? per mili. Eh, 4 mmHg. Oh, bukan ya? Apa tuh? Hasan apa tadi nggak ada 4 lah. Apa ya? Enggak deh bang, enggak bang, saya yang salah bang. Aduh. 6 6 6.000 mmHg itu nggak ventilasi ventilasi paru.
Oh iya iya iya. 6.000 mili. Salah bilangnya. 6.000 mili atau 6 liter. Tuh. Liter. Eh, Bagaimana bisa terjadi pertukaran gas di tingkat kapiler paru dan kapiler jaringan? Kayak mana? Difusi, Bang. Lengkap. Segitu nggak itu. Disalahin nanti abang nggak bisa bantu. Coba yang lengkap. Difusi pasif sederhana, Bang. Habis itu dengan cara Menuruni gradien tekanan parsial. nah, gradien tekanan parsial adalah itu Bang, perbedaan tekanan parsial dalam darah kapiler dan struktur sekitar. betul. Nah, selanjutnya Bang bakal tanya, ada kalian catat nggak? Emang susah nih yang tekanan-tekanan nih, tapi nggak apa. Tekanan O2 pada saat di jaringan berapa? Tekanan O2 pada saat di jaringan. Nggak catat Enggak bang, itu berapa bang? Ini berapa Bang? Itu itu nggak tahu ya Bang keluar apa nggak ya. Cuman Abang nggak sanggup hafal juga tuh. Bentar ya coba Abang share screen lagi ya. Rehan emang betul-betul mau jadi asas visio. Enggak tahu bang. Gak apa sih, bagus bagus juga maksudnya. Kena, kenapa pengen jadi visio? Kan banyak tuh ada anatomi itu nanti aja kita bahas. Siapin ini dulu. Nih pada saat kita inspirasi, tekanan O2 tuh 160, tekanan CO2 tuh 0,3. Nih, waktu kita inspirasi. Waktu di alveolus, tekanan O2-nya itu 104. Sedangkan tekanan CO2-nya itu 40 mmHg. Tuh, waktu udah di alveolus. Dan alveolus kan dibawa tuh sama vena pulmonal ke ventricle kan, ventricle kiri kan. Habis itu nanti itu bakal masuk ke jaringan kapiler darahnya tuh. Tekanan O2 itu 100 mmHg, sedangkan tekanan CO2 itu 40 mmHg. Habis itu ke jaringan. Di jaringan tuh tekanan darah tuh, tekanan O2 dia tuh kurang dari 40 mmHg, sedangkan tekanan dari CO2 CO2 tuh lebih besar dari 45 mmHg, mmHg. Habis itu nih ke sini kan udah pertukaran nih. Si O2 yang masuk, si O2 yang keluar. Habis itu bakal masuk lagi ke atrium kanan, ke ventricle kanan, habis itu ke paru-paru lagi. Jadi tekanan O2-nya itu 40 mmHg, sedangkan tekanan CO2-nya itu 45 mmHg. Itu sampai situ udah paham, itu udah siap tuh, cuman segitu. Oh iya bang, tadi kan ada tuh bang yang tadi apa namanya paru-parunya tuh ke kanan atau ke kiri itu bang. Bang itu bisa diulangin lagi nggak bang? Kan kurang paham situ bang. Oh iya, gimana ya? Ntar, kita nengok.
Yang ini. Iya bang, iya bang. Hmm. Jadi, kan ini kan hukum aksi massa kan. Hb tambah O2 menjadi HBO2 tuh hukum aksi massa. Nih. Kita harus paham dulu nih, jika konsentrasi suatu bahan yang terlibat dalam suatu reaksi reversibel meningkat, reaksi terdorong ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, jika konsentrasi bahan berkurang, reaksi terdorong ke arah tersebut. Habis itu, berdasarkan hukum tersebut, jadi kan tadi kan dibilang kalau misalnya eh, kalau misalnya ada suatu komponennya tuh yang tekanannya itu tinggi, otomatis dia juga bakal nih mana ya? Jika konsentrasi suatu bahan yang terlibat dalam suatu reaksi reversibel meningkat, maka reaksi terdorong ke arah yang berlawanan. Kan nih, dalam kapiler paru tuh tekanan si O2 tuh meningkat, ya kan? Tekanan O2 tuh kan meningkat di kapiler paru nih. Karena udah masuk baru O2-nya tuh. Udah berganti sama si O2. Dah, jadinya tuh dia meningkat mengakibatkan dia tuh berubah menjadi nih HBO2. Saat tekanan O2 tinggi, nih P ini tekanan ya artinya. P itu tekanannya. Tekanan O2 tinggi seperti dalam kapiler paru, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan. Dari sini dia akan berubah menjadi sini. Sehingga terjadi peningkatan pembentukan HbO2. O2 akan berikatan dengan Hb. Sedangkan pada saat PO2 rendah, tekanan O2 itu rendah, maka di, seperti di kapiler darah sistemik dan juga seperti di kapiler darah sistemik, reaksi itu akan bergeser ke kiri. Oke, bentar ya, kita cari dulu ya fotonya biar enak juga. Mana ya fotonya yang dia jatuh. Ini nampak kan foto foto yang terbaru ya. Nampak bang. Nah, jadi kan ini kapiler paru nih. Yang ini kapiler paru nih. Nih, ini kapiler paru. Jadi saat tekanan O2-nya itu tinggi, ini kan ada O2 sama CO2. O2 itu masuk, CO2 itu keluar. Tekanan O2-nya itu pasti lebih dominan kayak itu daripada CO2. Otomatis dia tuh masuk ke dalam darah dan akan terjadi kayak mana? Terjadi pembentukan HbO2. Karena dalam darah itu kan ada Hb. Hb itu kan hemoglobin kan. Dalam setiap darah merah tuh ada Hb namanya tuh, hemoglobin. Jadi eh, untuk si O2 itu juga bisa sampai ke vena yang di ujung nih, di kapiler yang di ujung nih, kapiler darah sistemik. Otomatis orang tuh harus ikut eh bentar ya, bentar. Ini salah, salah. Bentar. Mana ya? Bentar. Gini, jadi ini kan ada Hb sama O2. Hb itu dia tuh terdapat di dalam darah merah. Di dalam darah merah tuh ada Hb, hemoglobin. Hemoglobin itu zat besi ya. Zat besi itu ada Hb itu. Itu Hb. Jadi waktu kita cari
cek zat besi itu Hb itu bakal ketahuan HB-nya itu zat besinya itu berapa tuh HB. Jadi HB itu kan di dalam darah nih, dalam darah tuh kan ada pasti sel darah merah tuh kan berjajar kayak itu kan di dalam darah tuh. Dia tuh fungsinya sel darah merah tuh dia tuh juga untuk sebagai transportasi CO2 nih. Nah, CO2 nih dia transportasinya tuh pakai si sel darah merah. Di dalam sel darah merah tuh ada si HB. Jadi waktu CO2-nya tuh masuk ke dalam darah, kan dia kan masuk ke dalam darah nih. Masuk ke dalam darah nih. Otomatis dia ditangkap sama si HB nih. Nah, ditangkap sama si HB dibawa dia ke semuanya. Dibawa ke si apa nih? Ke kapiler sistemik. Ini di kapiler sistemik. Waktu di kapiler sistemik tuh tekanan CO2-nya tuh udah nggak dominan lagi di situ. Karena kan si CO2 nih yang banyak, udah banyak situ kan, udah banyak dihasilkan CO2. Otomatis CO2-nya itu udah nggak banyak lagi tekanannya tuh. Karena udah nggak banyak lagi, otomatis dilepas sama si HB-nya tuh. HB-nya tuh ngelepas CO2, jadinya HB plus O2 gitu. Sedangkan nanti HB-nya tuh bakal berikatan sama si CO2. Kan ada tadi kan, HB-nya berikatan dengan CO2. Cuman waktu di sininya aja, waktu di sistemiknya nih, gitu. Paham nggak? Oh, paham bang, paham bang, paham bang, paham bang. Berarti ini sama aja kayak darah itu tadi ya bang ya. Kenapa si darahnya itu bisa apa namanya? Bisa punya H2 apa? CO2 tadi itu bang ya. Karena dia tukar di mitokondria itu ya. Ya, jadi kan Oh. waktu ditukar di mitokondria ini kan bakal banyak kan CO2 di sini ya kan. O2-nya itu kan di sini kan berarti udah sedikit kan. Di dalam kapilernya ini kan berarti udah sedikit kali. Karena apa? O2-nya itu dimasukin dalam sel. CO2-nya itu langsung dikeluarin ke dalam pembuluh darahnya tuh. Otomatis waktu sampai ke sini itu tekanan yang lebih dominan tuh kan tekanan si CO2 nih. Tekanan CO2 tuh membuat si tekanan O2-nya tuh jadi rendah kayak itu. Si O2 itu dilepas, si Hb-nya tuh jadinya berikatan sama si CO2 gitu. Ya bang, ngerti bang. Kan Nah, cara ngira bang berarti bang. Kirain apa reaksi bergeser itu tuh itunya apa namanya paru-parunya tuh yang pas itu tuh bergeser rupanya tuh cairannya itu darah itu yang bergeser ya bang, sorry bang. reaksi bergeser tuh ini yang bergeser ya. Bukan ini ya. Nih, nih maksudnya tuh dari sini tuh bergeser ke sini. Nih itu bergeser ke sini. Ah iya bang ngerti bang. Reaksinya tuh yang bergeser nih. Waktu waktu tekanan O2 itu tinggi, bergeser ke sini. Waktu tekanan O2 itu rendah, bergesernya ke kiri. Waktu tekanan O2 yang tinggi, bergeser ke kanan. Itu aja sebenarnya. Iya bang, oke bang, mantap bang, siap bang, makasih bang. Sama-sama. Kita tanya lagi ya, apa lagi? Coba tanya. Oh iya Apa? bang, bang yang di modul kan ada volume tidal, volume residu, itu kayak mana tuh bang? Kan ada Bang Jasnya deh. Oh iya bang, itu berarti ntar keluar juga bang? Apa nggak? Ini soal Java nggak tahu di mana. Udah hilang. Udah hilang dah filenya. Tak kemana ntar dibuat sama PC-nya. Dihafal aja semuanya kalau saya nih agak emang ini banyak sedikit materinya untuk yang eh apa spirometri ini. Jadi nanti kalian waktu praktikum tuh bakal kayak pakai alat kayak itu dah. Pakai alat kayak itu nanti itu dinilai pernafasan kalian tuh bagus atau enggak. Waktu abang kemarin tuh keluarnya bentuk love. Dibilang nggak bagus. Bentuk love keluarnya. Apa Nah, bang? abis itu Apanya bang bentuk bentuk? kan nanti kan bakal keluar kayak EKG itu. Kita hembusin nafas nih, kita ekspirasi paksa, inspirasi paksa, ekspresi paksa. Jadi nanti bakal
kayak ada grafik-grafik kayak EKG kayak itu juga. Tapi punya abang tuh keluarnya tuh bentuknya love. Abang pun pening juga. Kok bisa? Gimana Seharusnya itu bentuk love, Bang? ya serius ya untuk love. Punya kelompok lain nggak ada yang untuk love. Mana abang lagi perbandusnya? Abang lagi jatuh cinta. Ya jatuh cinta emang sama fisiologi. Nah, Aspal habis itu banget. kita tanya lagi ya, bentar lagi. Hmm, Lagi. lanjut, Pusat lanjut. kontrol pernafasan di batang otak kan ada dua tuh, si pons sama medula oblongata. Kok si pons tuh terbagi lagi ada pneumotaksik sama apneustik. Kalau apneustik itu apa fungsinya? Halo? Itu Bang. Menginhibit neuron inspirasi, Bang. Apa? Pneumotaksi kan, Bang? Apneustik. Oh, agnostik. Itu kebalikannya. Mencegah neuron inspirasi berhenti. Ya, itu apneustik. Kalau pneumotaksik itu berarti dia tuh yang inhibit neuron inspirasi. Kalau yang medula oblongata yang dorsal, itu apa fungsinya? Buat ngatur inspirasi doang Bang. Ya. Kalau yang ventralnya tuh inspirasi sama ekspirasi. Jadi kalau ditanya soalnya tuh eh, pusat kontrol yang mengatur ekspirasi itu berarti apa? Itu Bang. Vet- Medula ventral. ya, Ya, medula oblongata yang ventral. Hmm. Habis itu apa tuh volume ideal tuh apa pengertiannya? Volume udara volume yang masuk ya, ini bang. Udah di bang. kanan. Ya, volume udara yang masuk atau keluar paru selama 1 kali bernapas bang. 1 kali aja dia tuh bang bernapasnya bang. Satu kali, Nah, bukan 1 menit ya kan? kan bang itu 500 mililiter. Ya, Ya. Habis itu kalau masalah volume cadangan inspirasi berapa? Dengan inspirasi 3.000. Ya, Hah? Ya, iya betul. Bang. Iya, Betul, iya betul. benar. Ya. 2000. Kalau misalnya untuk yang volume cadangan ekspirasi, Inspirasi. 1000, Bang. nah itu 1.000 bang. 1000 mili. Nah, bukan 1.200. 1000. Ekspirasi, 1.000 ekspirasi ya ya. bang. 1000. Itu 1.000. Residu baru 1.200. Yang terbalik-balik itu. Habis itu kapasitas vital tuh apa aja yang ditambah dalam kapasitas vital tuh. Kapasitas vital tuh kan ada rumusnya kan? Itu apa aja yang tambah? Volume tidak, volume cadangan inspirasi, sama volume cadangan ekspirasi. Betul. Kayaknya kalian tinggal baca-baca aja. Nah, kalau pada saat kita olahraga tuh apa yang berubah pada respirasinya? Hmm? Apa bang? Gimana bang? Waktu kita olahraga, respirasi itu yang berubah tuh apa aja? Itu dia konsumsi O2-nya jadi lebih.
Habis Besok itu Oh, batas ventilasi parunya meningkat, Bang. sama satu lagi itu apa? Hah, ada lagi. Ada. Apa ya? Ventilasi parunya, Bang. Kan udah. Batasnya sama ventilasi. Ulah ini kok double ya. Eh, konsumsi O2, habis itu ventilasi paru meningkat, sama juga kapasitas difusi O2-nya juga meningkat. Selain konsumsi O2-nya meningkat, difusi O2-nya juga meningkat. Ya pasti emang kayak itu. Ya kalau misalnya konsumsi O2 yang meningkat, berarti difusinya juga meningkat. Itu aja. Oke. Udah semua nih. Bisa kalian jawab semua. Apa ya? Apa ada satu lagi sih? Apa lagi nih? Force expiration volume adalah jumlah udara yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya dalam 1 detik pertama pada waktu ekspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal. Itu nggak usah ya. Panjang kali itu. Rumus-rumus tuh lah hafal tuh kapasitas paru-paru total, fas- kapasitas residu fungsional tuh palingan kalau yang volume. volume dinamis ini Bang dihafal juga Bang. Volume dinamis ini yang sampai 3. Kalau Wave 1, Wave 3 kan nggak usah Bang. Berarti kapasitas VVC, SVC sama MFVV ini dihafal. Cuman ya, tuh kayaknya terlalu banyak. Tapi nggak mungkin tuh abang keluar. Karena terlalu susah juga untuk ngafal tuh. Palingan yang pertama aja, yang kapasitas vital paksa tuh yang dihafal. Sama yang kedua, yang lainnya nggak usah. Menurut abang ya. Yang lainnya baca-baca aja, nggak usah dihafal. Jadi setidaknya tahu lah kayak gitu, nggak terpaku, nggak terpaku kali. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Mungkin belum kurang paham itu. Ada lagi yang kurang dipahamin? Bang, berarti pusat kontrol pernafasan otak tuh kan yang di batang otak tuh ada 2 Bang kan. Pons sama medula oblongata. Hmm, Yang kan ada bagi-bagi lagi tuh Bang. Kalau pons tuh berarti yang pusat pneumo taksiknya itu yang inspirasi Bang. menghambat neuron, dia neuronnya nih. Kalau misalnya si pons tuh mainnya tuh sama neuron, sama sarafnya. Oh, kalau medula oblongatanya baru yang inspirasi sama Ya, itunya Bang ya. dia lebih mengatur kayak ototnya kayak itu. Ototnya untuk inspirasi sama otot ekspresinya. Itu si medulla oblongata. Kalau misalnya si pons tuh ya emang neuron tuh bakal ke otot juga, cuman lebih ke medulla oblongata. Oh ya, otot yang untuk eh inspirasi apa tadi? Otot inspirasi. Dorsal, Bang. Otot. Eh, kalau inspirasi perut ya sih, Bang? Otot-otot yang dari perut sama Itu eh, ekspresi. oh, kebalik. Oh, ini Bang, apa? Intercalaris externus, ya kan? Sama satu lagi itu, Bang. Bukan. Interkostal. Interkostal. Eksternus. Ya. Ya, Besok stedo stedomaskot apa? SCM stedo, itu bukan ya? sternum. Sternum. Sternocleidomastoideus itu bukan. Ya. Ya. Sama. Sternocleidomastoideus, scalenus, sama diafragma. Diafragma jangan lupa. Ya, diafragma. Nah, Ih, sama-sama kalau kayak anatomi ya, Bang ya? ya Ya. kan emang sama orang ini. Makanya lah semester 1, semester 2, semester 3 tuh belajar dasar dulu biar semester 4-nya tuh bisa gitu. Ya harapkan bisa. Cuman ya gitulah.
nggak semudah tuh hafalnya semua. Habis itu kalau misalnya yang untuk ekspresi itu apa tadi? Karena ada ekspresi pasif sama aktif. Kok pasif tuh pakai otot apa? Kalau yang pasif pakai otot apa? Kan ada pasif sama aktif, itu kan? Pakai otot apa tuh? Kalau untuk yang pasifnya, nggak pakai otot, astagfirullah. Iya Lupa bang. bang. Ya, Bang. Sedangkan kalau misalnya untuk respirasi yang apa yang untuk yang aktifnya baru yang pakai otot. Udah cuma itu aja sih. Kayaknya baca-baca aja sendiri. Insya Allah bisa. Apa Apa? apa aja bang tadi ototnya bang? Ada Kalau yang sternomastoideus, ya inspirasi sternocleido, scalenus, sinus, sama diafragma bang. diafragma sama intercoste eksterna. Berarti 4 bang. Hmm. Oh, oke bang. Kok- Kalau misalnya ekspresi yang pasif tuh dia nggak perlu otot. Kok yang Oh, ekspresi paksa baru perlu otot. Otot kalau intercoste interna, habis itu otot abdomen, sama oh ya itu ya, cuma dua tuh ya. Ada lagi sulitnya yang nanti ditanya otot bang. Ototnya misal apa? otot sternocleidomastoideus atau musculus sternocleidomastoideus bang. Muskulus ya. Musculus Tapi kayak bang. tapi nggak mungkin tuh ditanya. Karena tuh nggak di PPT. Abang tuh pakai Oh, PPT sendiri biar tambah-tambah ilmu. ya bang. Hmm. Oke Ada bang. lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, berarti ya bang akhirin aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf mungkin ada salah salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.